Sahabat yang dicintai Allah, berbicara tentang tipu daya. Dan salah satu tipu daya Yahudi adalah berkaitan dengan masalah tanah Masjidil Aqsa ini. Mereka berkeinginan sekali untuk bisa kembali menguasai tanah ini setelah hampir kurang lebih 700 tahun mereka terusir. Atau mungkin bahkan hampir, 2000 tahun mereka terusir dari tempat ini dan tidak bisa mendapatkan fasilitas untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah di sini. Mereka berkeinginan membangun Solomon Temple, kuil Sulaiman, dengan berbagai macam berita yang memang kita tidak bisa akses lebih dalam karena ini merupakan bahagian daripada rahasia mereka. Mereka disebutkan berita bahwa menggali bagian bawah apa ya segala macam, mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu yang asli adalah yang ini palsu, sehingga kalian pedulinya dengan ini saja, tidak perlu dengan yang ini, membagi-bagi Masjidil Aqsa, melupakan orang dari Masjidil Aqsa. Ya, itu merupakan bahagian daripada tipu daya Yahudi agar dia mampu kembali menguasai. Dan termasuknya kalau sahabat sekalian datang ke sini, maka sahabat akan menjumpai maket Tempel Solomon tadi, kuil Sulaiman itu yang mereka buat, yang mereka persiapkan agar ini mampu di satu saat nanti menjadi sebuah kenyataan. Bahkan ketika kita datang, mereka sudah pakai kacamata yang bisa melihat, oh inilah dia masa depan daripada tempat yang sangat mereka sucikan. Maka kita harus betul-betul waspada. Jangan hanya sekedar berpangku tangan, diam saja, tunggu kabar berita bagaimana ke depannya. Tidak. Justru kita harus mampu action untuk menggagalkan tipu daya mereka yang ingin mengambil Masjidil Aqsa ini dijadikan sebagai bahagian daripada tempat ibadah mereka. Kalau kita tidak mampu untuk menggagalkan tipu daya mereka dengan usaha keras dari kita, maka jangan salahkan kalau nanti Masjidil Aqsa ini mungkin bagi kita menjadi generasi yang tinggal cerita. Masjid ini menjadi saksi sejarah ya, bahwa dulu dimiliki kaum muslimin tapi sekarang Israel mencoba untuk mengambil alih. Sejarah tidak berbohong sahabat. Fakta membuktikan dan kita perlu memahami itu. Bahwa sebenarnya ketika kita lihat perjalanan Yahudi ini, perjalanan Israel, mereka bukan hanya sekedar sebenarnya ingin menguasai tanah Palestina yang kecil ini, tidak. Dilihat dari kongres mereka saja yang ada, mereka sebenarnya ingin menguasai daerah besar antara Nil dan Efrat yang ada di Mesir dan Irak. Itu yang mereka inginkan dan mereka sekarang dapatnya ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang mereka inginkan. Tapi hati-hati, mereka juga akan terus berusaha bagaimana bukan hanya sekedar Palestina ini saja yang didapatkan, tapi jauh lebih besar. Kalau bisa dunia mereka kuasai. Memang saat ini mereka tidak kuasai secara physically, tapi kita perlu paham bahwa serangan itu akan terus hadir. Serangan dalam sisi politiknya, serangan dalam sisi budaya, serangan dalam sisi keyakinan dan lain sebagainya, melalui gerakan Zionismenya yang memasukkan berbagai macam bentuk hiburan sehingga banyak sekali terpedaya kaum muda kita dengan itu ya, yang akhirnya membuat mereka menjadi lemah, seolah mengikut terhadap apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak suka dengan kejayaan Islam. Bukan hanya sekedar ini teori konspirasi, bukan. Tetapi memang mereka menjadikan ini sebagai senjata untuk melemahkan. Melemahkan siapapun. Melemahkan muslim. Bahkan melemahkan bangsa dengan itu. Maka sebagai seorang muslim Indonesia, kita pun harus paham tentang jati diri kita sebagai seorang bangsa. Kita punya pribadi sebagai seorang Indonesia yang harus dijaga. Pancasila mewakili itu. Maka pegang teguhlah ini agar kita tidak dilemahkan. Karena ketika kita keluar dari sini, keluar dari ajaran agama kita, keluar dari sendi yang sudah diprakarsai untuk disepakati oleh para pendiri bangsa kita, maka yang akan masuk adalah senjata-senjata yang tanpa kita sadari ternyata melemahkan kita. Kalau sudah lemah, maka semuanya akan mudah oleh mereka untuk dikuasai. Ini yang harus kita waspadai. Nah, dari sini sahabat yang dicintai Allah, kita perlu tahu bahwa waspadalah dengan segala macam bentuk tipu daya yang ada pada Yahudi. Dalam hal apapun, mungkin di negara kita secara physically kita tidak kena, tapi ekonomi. Mereka akan datang dengan segala macam bentuk yang nampak di awal baik, tapi lama-lama dia akan menggeser dan yang dirusak adalah ekonomi kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bahagian orang-orang yang terkena tipu daya yang dilancarkan oleh Yahudi yang memang secara sejarah
kita tidak bisa memungkiri banyak sekali tipu daya yang mereka lancarkan demi kebaikan mereka dan kehancuran Islam. Ketika kita berbicara tipu daya, nampaknya berat sekali tipu daya yang dilancarkan oleh Yahudi ini kepada kaum muslimin, khususnya di Palestina ya. Tetapi dengan itu kita juga tidak perlu merasa rendah diri, tidak perlu merasa kecil, karena di belakang kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saat kita berada di masjid ini, begitu nyamannya walaupun kita berada di tengah kekuasaan Israel. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Bolehlah mereka bermakar, tapi Allah punya makar, dan makar Allah adalah yang terbaik. Yang terpenting dari kita ketika menghadapi tipu daya ini, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dari usaha kita ketika kita menghadapi makar mereka adalah mengharap bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan niat yang tulus itu, maka Allah akan pantaskan dari hamba-hambanya untuk mampu mematahkan tipu daya mereka. Tidak perlu kita risau dengan apa yang kita miliki sekarang kok nampaknya tidak kuat. Segala sesuatu yang kita miliki kok nampaknya tidak mampu untuk mematahkan tipu daya mereka. Tidak. Yang terpenting adalah pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang akan pantaskan kita untuk mampu mematahkan tipu daya mereka. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan dari Hermadi Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bertanya materi tipu daya Israel. Apakah berita yang membicarakan tentang mengerikannya kondisi Masjidil Aqsa itu termasuk bahagian daripada tipu dayanya supaya orang tidak berani datang ke Masjidil Aqsa? Baik, begini sahabat yang dicintai Allah. Di era kita ini begitu mudah kita mengakses berita ya. Baik berita apapun bentuknya, sampai ke tangan kita dan kita bisa lihat dengan mudah. Kita perlu tahu bahwa datang ke Masjidil Aqsa itu merupakan bahagian daripada kebaikan yang diperintahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara ketika ada masalah di Masjidil Aqsa antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi yang terjadi, lalu diberitakan apakah itu merupakan bahagian dari tipu daya, kita lihat. Kalau memang fakta terjadi hal-hal yang kurang nyaman di komplek Masjidil Aqsa, ya tidak mesti harus itu merupakan bahagian tipu daya. Kenyataannya begitu ada, ya memang itu ada. Tapi ketika ada berita yang membuat akhirnya orang tidak berani datang ke sana, segala macam propaganda agar orang Islam tidak peduli dengan Masjidil Aqsa, baru itu masuk bahagian daripada tipu daya mereka, tipu daya Israel. Yang jelas, tanamkan keyakinan bahwa berziarah ke Masjidil Aqsa adalah sebuah kebaikan, punya nilai ibadah di mata Allah. Tanamkan keyakinan kedatangan kita ke sini, ke Masjidil Aqsa, itu mampu memberikan support buat sahabat-sahabat kita yang saat ini sendiri menjaga Masjidil Aqsa. Tanamkan keyakinan bahwa kedatangan kita mampu membantu ekonomi mereka dengan mungkin berbelanja dari apa yang mereka miliki dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kedatangan kita ke Masjidil Aqsa mampu memberikan nilai baik dan mampu menjadi bata pendukung untuk memerdekakan Palestina. Dan inilah poros.